Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nur Seri. Pada video kali ini saya akan bahas tentang POC, PSB, dan pupuk kimia atau sintetis. Seperti ini. Jadi ketiga bahan ini atau ketiga pupuk ini seringkali ditanyakan oleh kawan-kawan. Ini PSB, kemudian ini NPK, ini POC. POC ini kita buat dari fermentasi urin kelinci. Kawan-kawan boleh menggunakan POC dari bahan apa saja. Tetapi yang saya buat contoh dalam video ini adalah pupuk yang saya gunakan di seluruh kebun kami selama ini. Jadi inilah pupuk-pupuk yang kami gunakan selain pupuk generatif MKP, KNO, dan sejenisnya. Tetapi yang rutin kita aplikasikan di setiap minggunya adalah pupuk ini. Kalau pupuk generatif seperti MKP dan lainnya kita gunakan hanya pada saat kita akan melakukan pemangkasan pembuahan aja, cuma aplikasi 1 kali. Jadi justru pupuk inilah yang kami gunakan di setiap fasenya. Ini pupuk PSB atau fotosintetik bakteria. Cara buatnya sudah saya upload di video saya beberapa waktu yang lalu tentang bagaimana cara membuat PSB. Kemudian ini NPK Ponska Plus. Jadi unsur hara makro primer dan plusnya adalah makro sekunder. NPK 1515. Kawan-kawan boleh menggunakan merek yang lain. Tidak harus menggunakan ini, tetapi yang saya buat video ini adalah pupuk-pupuk yang saya gunakan di kebun kami. Dan yang terpenting yang akan kita bahas adalah, bolehkah pupuk kimia atau pupuk sintetis ini dicampur dengan PSB maupun POC? Oke, kita bahas. Jadi, apa akibatnya jika pupuk NPK ini kita campur dengan POC, kita larutkan dalam air seperti ini, kita jadikan satu, lalu kita aduk rata, maka yang terjadi adalah bakteri Lactobacillus dan Saccharomyces yang ada di POC ini mati, sehingga POC-nya menjadi tidak berguna. Dengan demikian, maka jika pertanyaannya bolehkah ini dicampur, jawabannya adalah tidak dalam satu larutan. Kenapa tidak? Karena jika dicampurkan, justru ini mubah, tidak bermanfaat. Karena bakteri yang ada di POC ini mati jika kena atau dicampurkan dengan pupuk kimia ini. Lalu sebaiknya bagaimana? Sebaiknya aplikasikan pada waktu yang berbeda, minimal selisih 3 hari. Misalkan POC ini, saya menggunakan POC urin kelinci ini, misalkan 200 liter kita larutkan ke dalam 10 liter air, maka NPK-nya ini kita aplikasikan di hari yang berbeda. Saya taburkan biasanya. Lalu PSB-nya juga kita aplikasikan di hari yang berbeda. POC dan PSB tidak dianjurkan untuk kita campur ya, kita aplikasikan sendiri-sendiri. Tetapi apa akibatnya jika NPK ini kita aplikasikan bersamaan dengan POC? Atau kita larutkan bersamaan di sini, kita aduk rata, kemudian kita aplikasikan. Apa dampaknya pada tanaman? Dampaknya pada tanaman tidak berpengaruh menyebabkan kematian dan lainnya, tetapi lebih kepada NPK-nya saja yang diserap oleh tanaman, sehingga ini menjadi mubazir.
Seperti itu. Jadi nggak apa-apa, jadi ketika dua ini diaplikasikan bersamaan, sejatinya yang sedang diserap oleh tanaman adalah justru pupuk NPK-nya ini. POC-nya menjadi tidak berguna, jadi sia-sia. Dengan demikian, kita aplikasikan di waktu yang berbeda. Sama sedemikian rupa dengan PSB. Jadi mencampurkan ketiga pupuk ini menjadi satu, maka kita berharap mendapatkan 3 manfaat dari 3 jenis pupuk ini, tapi yang kita dapatkan sejatinya cuma satu, yang 2 ini tidak berguna. Seperti itu. Jadi saya anjurkan untuk mengaplikasikan pupuk seperti ini di waktu yang berbeda. Nah, jika kawan-kawan tidak sempat, karena mungkin sibuk dengan pekerjaan dan lainnya, jika mengaplikasikan berulang-ulang dan seringkali lupa, bisakah ini diaplikasikan bersamaan? Bisa, dengan catatan tidak dicampurkan ke dalam satu larutan. Lalu bagaimana caranya? Oke, ini kita gunakan ini POC ini 400 mili. Maka kita akan gunakan 200 mili per 10 liter air. Jadi akan kita gunakan setengahnya seperti ini. Oke. Lalu kita aduk-aduk sampai rata seperti ini. Biar tercampur. Nah, seperti ini. Oke. Jadi jika diaplikasikan di waktu yang bersamaan bisa. Tetapi jika dicampurkan ke dalam satu larutan, jangan. Oke, kita mulai. Ini yang akan kita pupuk. Jadi caranya seperti ini. Nih. Caranya adalah ini dilakukan oleh kawan-kawan yang waktunya memang sibuk ya. Jadi ingin mengaplikasikan kedua pupuk ini, POC dan NPK di waktu yang bersamaan. Caranya seperti ini. Kita siram dulu POC-nya ke sini, ke seluruh media tanam. Nah, seperti ini. Nah, ini tidak boleh dicampur ya antara POC dan NPK ini. Setelah kita siramkan ke media tanam, kita akan gunakan NPK ini atau kita aplikasikan NPK ini ke sekitar media tanam ini. Kita tunggu airnya sampai meresap ke bawah dulu. Biar bakteri Lactobacillus dan Saccharomyces yang ada di POC larut bersama air yang mengalir ke bawah. Nah, setelah itu kita bikin seperti ini, di sekitar tanamnya kita korek seperti ini. Lalu kita taburkan dengan harapan atau dengan maksud supaya pupuk ini diserap bergantian atau slow release. Karena ini bentuknya prelit ya. Nah, seperti ini. Kita timbun seperti ini. Nah, jadi caranya seperti ini. Jika kita mengaplikasikan POC dan pupuk kimia secara bersamaan. Karena jika ini kita larutkan ke dalam satu larutan ini, NPK masuk ke dalam POC, diaduk di dalam air ini, maka yang terjadi adalah POC-nya menjadi sia-sia atau tidak berguna. Kalau efek kepada tanaman menyebabkan kematian dan lainnya tidak, tetapi lebih kepada pemborosan saja karena POC-nya menjadi mubazir. Jadi kalau ingin mengaplikasikan di waktu yang bersamaan, caranya seperti ini. Jadi ketika diaplikasikan POC dan pupuk kimia, diaplikasikan di waktu yang bersamaan, boleh tidak? Boleh, caranya seperti ini. Lalu, bolehkah mencampurkan pupuk POC dengan pupuk kimia ini ke dalam satu larutan untuk diaplikasikan bersamaan? Jawabannya tidak.
Seperti itu ya. Jadi jika kawan-kawan kemarin ada yang menanyakan bolehkah POC dicampur dengan pupuk kimia diaplikasikan bersamaan dalam satu larutan, jawabannya sebaiknya tidak. Tetapi kalau untuk diaplikasikan bersamaan dengan cara seperti yang saya lakukan tadi, boleh saja. Jadi seperti itu. Kalau PSB ini kita tidak pernah campurkan dengan POC, karena ini dua bakteri yang berbeda. Jadi kita biasanya menggunakan selang waktu 3 hari antara POC dan PSB-nya. Jadi kalau PSB-nya kita berikan di hari Minggu misalkan, PSB-nya kita berikan di hari Rabu. Jadi POC dan PSB selang-seling 3 hari. Kalau pupuk kimia, NPK seimbang ini, yang saya gunakan adalah NPK Ponska Plus di kebun ini, saya aplikasikan hanya 1 bulan sekali dengan cara seperti tadi. Yang seperti yang saya lakukan di tempat ini. Jadi ini kebun Joseph lokasi 1 memang kita buahkan secara terus-menerus tanpa henti ya. Jadi buahnya beragam, ada yang sudah matang, ada yang belum juga, dan ada juga yang baru mekar. Jadi selalu ada buahnya di tempat ini, dan di tempat ini variannya 95% Jupiter untuk di tempat ini. Jadi di sini tidak pernah berhenti berbuah. Terus-menerus kita buahkan tanpa henti. Seperti itu. Dan pupuk yang saya gunakan hanya seperti ini. POC, NPK, PSB, dan pupuk generatif sejenis ini seperti ini. Magnesium, kalsium, MKP, dan boron kita gunakan hanya ketika kita akan melakukan pemangkasan di 1 minggu sebelumnya. Jadi seperti itu. Jadi perawatannya di sini untuk pemupukannya memang sangat hemat ya di tempat ini, karena kita POC-nya kita buat sendiri, PSB-nya juga kita buat sendiri, dan pupuk yang rutin kita aplikasikan adalah ketiga pupuk ini yang notabene harganya relatif murah. Jadi dengan penggunaan pupuk POC dan PSB ini kita dapat menghemat penggunaan pupuk sintetis seperti ini. Ya, tetapi tetap pupuk ini tetap kita perlukan. Jadi pupuk kimia tetap kita perlukan karena di PSB POC ini kita tidak bisa ukur grade fertilizer yang ada yang terkandung di dalam. Jadi setidaknya ini bisa digunakan untuk penghematan pembelian pupuk sintetis atau pupuk kimia. Dan alhamdulillah tanaman juga subur semua di tempat ini. Gitu ya. Jadi penggunaan pupuk organik selain untuk menghemat biaya pembelian pupuk kimia, juga untuk keseimbangan dan menjaga kesuburan media tanam. Sehingga mikroba yang ada di media tanam tidak mati akibat penggunaan pupuk kimia berlebih, dan media tanam tetap gembur dan subur karena kita menyeimbangkan antara penggunaan pupuk organik dan pupuk kimianya. Karena penggunaan pupuk kimia yang berlebihan juga berdampak pada kerusakan media tanam ini. Jadi perlunya kita menggunakan pupuk organik juga dan pupuk kimia juga. Sehingga tanaman kita subur dan tidak mudah terserang penyakit, serta media tanam tetap gembur dan subur. Selain itu juga penggunaan pupuk organik ini juga dapat membantu melepaskan residu kimia yang mengikat di media tanam ini. Seperti itu. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.